Jangan lupa tolong di subscribe dan ketik loncengnya. Terima kasih. The real zero. Firman Tuhan yang katakan banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang dipilih. Banyak yang dipanggil, tapi hanya sedikit yang dipilih. Itu sebabnya adik-adikku, teman-temanku yang ada di sini, yang membuat kamu menjadi orang terpilih adalah dirimu sendiri, keputusanmu sendiri. Itu sebabnya hari ini saya hanya mengharapkan kamu yang bersungguh-sungguh harus berteriak dalam hatimu dan berseru, Yesus anak Daud, selamat sembuhkanlah aku, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Orang yang dipilih itu bukanlah orang yang hidupnya sembarangan. Orang yang dipilih bukanlah orang yang hidupnya suka-suka. Orang yang dipilih bukanlah orang yang bebas mengekspresikan pikirannya, bebas mengekspresikan isi hatinya, atau orang yang dipilih itu kemudian mengatasnamakan apa yang disebut oleh dunia dengan sebutan ini kan hak asasi saya, ini kan hati saya. Oh no, orang yang dipilih adalah orang yang menanggalkan setiap bagian hidupnya dan memutuskan bahwa dia tidak punya kepentingan apa-apa, tapi hanya kepentingan Tuhan. Atas dasar hak asasi manusia, saya memang seorang sarjana fakultas hukum. Saya seorang penganut sekali dengan namanya hukum. Saya berdiri tegak teguh di dalam yang namanya peraturan perundang-undangan. Tetapi yang namanya hak asasi manusia itu menghancurkan banyak orang muda di seluruh dunia. Even kita tidak bisa juga menjadi pesimis dengan yang namanya hak asasi, karena hak asasi manusia, beberapa orang muda memilih dirinya menjadi LGBT. Dia bilang, saya akan punya keputusan memilih untuk menjadi LGBT. Apa LGBT? Siapa yang tahu apa LGBT? Banyak nggak tahu apa nggak tahu ya. Tapi LGBT itu sebuah penyakit di mana orang bebas. Bahkan saya punya satu komunitas di Medan, saya nggak berani sebut namanya karena itu nggak etis. Mereka sebut bilang, omong kosong itu jenis kelamin. Jadi dia nggak mau ada kata jenis kelamin. Yang dia mau kamar mandi menyatu aja kamar mandi perempuan dengan laki-laki. Padahal di seluruh dunia tidak ada kamar mandi, hanya dua pilihan. Apa itu? Apa pilihan kamar mandi? Laki-laki dan wanita. Kalau yang di tengah ada ya yang pakai ini, pakai apa? Kemudian kalau mereka yang memilih tidak laki-laki dan perempuan, cocoknya di mana? Di semak-semak lah ya. Tapi hari ini saya hanya mau kita belajar. Saya berharap kemurahan Tuhan atas apa yang dibangun oleh pemimpin kita, hati dari para bapak-bapak rohani kita bisa kita implementasikan di sini. Amin. Saya hanya menyampaikan apa yang menjadi pesan dari bapak rohani kami, bahwa kita adalah orang-orang yang sebenarnya menjadi pilihan di mata Tuhan. Tahu nggak adik-adikku bahwa
kenapa iblis begitu kecewa sama Tuhan? Siapa yang tahu kenapa iblis begitu kecewa sama Tuhan? Kenapa? Ya, karena Tuhan menyampaikan di rapatnya di surga, kita akan menciptakan manusia yang serupa dan segambar dengan kita. Apakah kita diciptakan setelah dunia ada? Tidak, jauh sebelum dunia ada, kita sudah diciptakan Tuhan. Dan Tuhan bilang, marilah kita ciptakan manusia menurut dan gambar dan rupa kita. Mereka Allah Bapa, Allah Anak, Roh Kudus, Allah Bapa, Allah Firman, dan Allah Roh. Jadi Tuhan membuat manusia itu hampir sama dengan Dia. Walaupun tidak akan pernah sama, betul? Dia tetap Tuhan dan dia tetap manusia, betul? Tapi Tuhan bilang, mari kita menjadikan manusia segambar dan serupa dengan kita. Dan di dalam Alkitab dikatakan bahkan Tuhan membuat manusia itu hampir sama dengan Dia. Tapi pada kenyataannya manusia tidak pernah memahami hal itu, dan manusia terus tidak mau serupa dan segambar dengan Tuhan. Dan iblis bekerja dengan gencarnya membuat manusia kehilangan gambar dirinya yang sebenarnya. Dan hari ini kita percaya ketika kita menjadi orang yang memberi diri kita dilatih dengan banyak training oleh Bapa rohani kita, maka kita akan menjadi orang yang berhasil. Amin. Bilang sama-sama, tidak akan pernah ada orang yang berhasil tanpa dipimpin. Tidak ada pemimpin tanpa dipimpin. Jadi nggak akan pernah ada seorang pemimpin kalau dia tidak siap dipimpin. Pemimpin yang tidak siap memimpin disebut dengan apa? Pemberontak. Itu sebabnya di dunia yang paling banyak apa? Pemberontak. Anak-anak muda memberontak terhadap orang tuanya. Anak-anak muda memberontak terhadap gurunya. Anak muda memberontak terhadap peraturan negara. Orang-orang memberontak terhadap semuanya. Bahkan iblis, siapa yang dicontoh oleh orang dunia kebanyakan? Iblis yang memberontak kepada ketetapan apa yang Bapa di surga jadikan. Manusia, iblis itu diciptakan Tuhan. Seharusnya iblis itu dijadikan Tuhan, diciptakan Tuhan. Seharusnya dia tidak punya komplain kepada Tuhan. Tapi dosa membuat Lucifer komplain kepada Tuhan. Itulah dosa masuk melalui yang namanya Lucifer. Tapi saya percaya nanti Bapak rohani kita akan menerangkan di tempat kita itu. Saya nggak mau cerita banyak tentang hal itu. Mari kita buka Mazmur 144 ayat 11. Mazmur 144 ayat 144. Mazmur 144 ayat 11 sampai ayat 15. Kita pelan-pelan saja. Saya berharap kalau saya nanti kecepatan bisa diingatkan. Karena saya suka mengajar di banyak tempat, jadi biasanya mengajar itu kita untuk saja kita target ya kan, berapa SKS gitu. Jadi saya umpamanya hari ini mengajarnya sekian sesi ya, padahal bahannya masih banyak sekali. Oke, ngajarnya saya biasa ngajar di perlindungan anak di banyak tempat ya. Oke, Mazmur 144 ayat 11. Mari kita baca sama-sama 1, 2, 3 ya. Bebaskanlah aku daripada pedang celaka, dan lepaskanlah aku dari tangan orang-orang asing yang mulutnya mengucapkan tipu, dari yang tangan kanannya adalah tangan yang dusta. Inilah yang sekarang sering mengenakan kita. Dibilang bebaskanlah aku daripada pedang celaka. Kemudian ayat 12,
1, 2, 3 ya. Semoga anak lelaki kita seperti tanaman yang tumbuh menjadi besar pada mudanya, dan anak-anak perempuan kita seperti tiang-tiang penjuru yang dipahat untuk bangunan istana. Jadi seorang anak laki-laki kayak itu seharusnya dia seperti tanaman yang terus bertumbuh dan menghasilkan buah dan memberi makan dan bermanfaat bagi semua orang. Dan seorang anak perempuan itu seharusnya dia menjadi sebuah hiasan di sebuah istana. Tapi pada kenyataannya orang-orang mulai kehilangan gambar Tuhan. Tapi pada kenyataannya kita mulai kehilangan orang-orang. Ayat 13, semoga gudang-gudang kita penuh dan mengeluarkan beraneka ragam barang. Semoga kambing domba kita menjadi beribu-ribu berlasa-lasa di padang kita. Semoga lembu sapi kita serat. Semoga tidak ada kegagalan dan tidak ada keguguran dan tidak ada jeritan di lapangan kita. 15, berbahagialah bangsa demikian kadarnya. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Berbahagialah bangsa di mana orang-orang mudanya itu bermanfaat bagi bangsanya. Berbahagialah suatu bangsa di mana orang-orang mudanya itu menjadi hiasan di istana-istana. Tetapi celakalah bangsa di mana di bangsanya dipenuhi dengan para pemberontak-pemberontak yang hidup sesuka hatinya. Karena sekarang bangsa di mana saja bangsa-bangsa dipenuhi oleh dengan orang muda yang tidak mengenal Tuhan. Kemudian apa? Yang pertama, berbahagialah bangsa demikian keadaannya. Yang mana tadi? Yang anak mudanya menjadi seperti tanaman yang tumbuh menjadi besar pada waktu mudanya, dan anak perempuannya seperti tiang-tiang penjuru yang dipahat untuk bangunan istana. Kemudian yang pertama berbahagialah, yang kedua adalah berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Tapi itu mulai menjauh dari orang muda. Allah orang muda seringan. Semalam Kak Maria bilang Allah orang muda itu apa? Gadget. Tapi Pak John lihat, saya lihat bahwa Allah orang muda itu di banyak tempat yang jumpai banyak bukan gadget, bukan hanya gadget, tapi Allahnya adalah cita-citanya, Allahnya adalah keinginannya, Allahnya adalah teman hidupnya, Allahnya adalah pekerjaannya, Allahnya adalah apa? Banyak orang muda tidak bisa dipanggil ke rumah Tuhan dengan alasan, Kak, saya mau sekolah. Banyak orang muda tidak bisa menjadi sebuah alat yang bisa dipakai Tuhan di rumah Tuhan hanya karena dia bilang, saya mau menjadi seorang pegawai BUMN, saya mau menjadi dokter. Dia tidak pernah mencari tahu dia seharusnya menjadi seperti apa. Kemudian Allahnya orang muda itu yang banyak saya lihat, yang banyak kami lihat adalah, yang pertama adalah uang. Sangat sulit menarik orang muda kalau dia sudah mulai dapat uang. Sangat sulit dia menutup tokonya, sangat sulit dia menutup pekerjaannya, sangat sulit dia meninggalkan yang berhubungan dengan uang. Yang ketiga yang menjadi Allah orang muda itu adalah teman hidupnya. Banyak orang muda dia tidak pernah mau diarahkan oleh pendetanya, oleh bapak rohaninya, pendetanya, tentang siapa dia harus menikah, di mana dia harus menikah. Banyak orang muda dia mau menikah dengan siapa saja yang disukainya di luar sana. Itulah sebabnya bagaimana terjadinya mereka sembarangan saja. Mereka tidak mau ikuti sebuah aturan. Mereka tidak mau melihat bahwa pernikahan itu adalah sesuatu yang mulia, dan harusnya orang yang menikah adalah orang-orang yang sama-sama mengasihi Tuhan. Tapi tidak, orang muda memilih untuk menikah adalah yang dia suka. Seperti kemarin kita lihat, kalaupun bisa dia bermimpi dan berharap sekali suatu hari telah menikah dengan anggota band BTS. BTS, nggak tahu saya BTS. Saya kalau sudah ngomong BTS, yang paling tidak suka dengan saya banyak, karena saya kan kenal. Yang saya kenal hanya satu, Jongkok. Siapa? Jongkok. Bukan kenal, saya tahu namanya. Kerjaan dia paling berat hanya jongkok, tapi begitu orang. Sorry. Saya tidak punya lawan di sini kan, kalau saya
Jangan sampai saya keluar lagi. Karena pencinta mereka itu sangat Grace militan sekali. Pantang disentuh. Kalau saya bikin gambar di KFC, BTS, habis langsung KFC. Kalau saya bikin nanti di kopi kami gambar BTS, habis langsung. Bukan karena dia suka KFC, karena foto si Jungkook itu saya. Itu sebabnya dia mulai mencintai orang Korea. Dengan badannya yang kurus, sulit saya jadi orang Korea. Saya udah gemuk, tidak putih lagi. Orang Korea gemuk, putih. Siapa di sini cocok? Bang Alik lah mungkin, Bang Daniel. Ke siapa lah ya? Kemudian dengan jari-jari yang lentik, nggak mungkin saya. Karena saya disuruh Pak Pendeta saya setiap hari gotong royong. Setiap sore, mana John Peter? Suruh angkat pasir. Mana John Peter? Semen udah habis. Kalau ada yang mau diangkat, nama yang pertama diingat John Peter. Mana dia? Karena saya banyak teman orang muda, dia pasti bilang, kalau suruh si John Peter pasti nggak mau sendiri, pasti ditarik dia semua. Memang betul, begitu saya disuruh, SMS itu masuk ke beberapa grup. Hari ini kita harus gotong royong, jangan ada yang tidak hadir. Maka semua dengan muka ketat. Ayolah kalau begitu. Karena papa saya tahu kalau saya suruh John Peter, maka banyak yang di dekatnya akan dia suruh. Karena dia akan suruh. Tapi kita lihat Allah kita. Tapi hari ini sekalipun kita dengan ceria, kita nggak boleh bermain-main. Hari ini kita akan belajar bagaimana kita lihat Amsal 22 ayat 6. Kita akan melihat bagaimana pentingnya seorang hamba Tuhan, seorang pendeta, seorang bapak rohani di dalam rumah rohani kita. Betul, saya kenapa sampaikan ini? Karena nggak mungkin kita akan menjadi generasi bintang kalau kita mulai tidak memberi diri kita dibangun atau menganggap orang yang dipilih Tuhan itu adalah orang yang sembarangan. Saya mengalaminya. Amsal 22 ayat 6, mari kita lihat kita baca 1, 2, 3 ya. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Dia bilang, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Jadi yang pertama adalah bahasa Inggrisnya, dia bilang train up. Itu sebabnya harus ada pelatihan. Itu sebabnya anak muda harus ada di dalam pelatihan, harus ada di dalam pemuritan. As you all, siapa di antara kalian yang sudah masuk di dalam pemuritan? Yang lainnya masuk apa? Yang baju pink. Siapa nama muridku? Devi. Tahu siapa yang muridkan? Kak Grace sama Papa. Ya Papa udah pasti lah. Tetap Kak Grace, oke? Siapa lagi tadi? Yang siapa di sini yang dimuridkan oleh Kak Grace? Angkat tangan. Turun tangan yang dimuridkan oleh Kak Grace. Sekarang siapa yang dimuridkan selain yang dimuridkan oleh Kak Grace? Berarti pemurid di tempat ini satu-satunya adalah Kak Grace. Angkat tangan. Siapa? Coba. Siapa muridkan siapa nih? Siapa yang muridkan? Yang baju hitam? Kamu dari GPDI mana? Oh, yang muridkan siapa? Oh, ada. Siapa pemuridnya? Nama yang dia sebut tadi siapa itu? Mana dia orangnya? Oh, keren. Baju merah. Kamu kelas berapa itu? Kuliah di Rantau Perapat. Kamu siapa yang muridkan? Ke Kak Grace juga. Oh, Kak Grace, berarti ini udah di bawahnya lagi. Oh, siapa yang makanya saya bilang, oke, siapa yang dimuridkan tanpa ada hubungan dengan Kak Grace? Ini kan di atas namanya datanya Kak Grace. Siapa? Belum dimuridkan. Siapa bang yang muridkan? Wes, good. Berarti udah mulai. Tepuk tangan dulu buat yang luar biasa. Karena memang firman Tuhan bilang train up. Tidak mungkin ada orang yang berhasil tanpa di train up. Bilang sama-sama train up. Train up. Bilang sama-sama train up. Train up. Karena nggak mungkin train up itu dikhususkan untuk tentara. Jadi train up itu
Orang tidak bisa, kalau seseorang masuk train up main sepak bola, maka dia nggak bisa sembarangan. Train up itu sama dengan menyerahkan hidup kita kepada dia. Jadi dia bilang di sini, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Jadi seseorang harus dimuridkan. Bilang, harus dimuridkan. Harus dimuridkan. Nah, mari kita lihat 2 Timotius 1 ayat 3 sampai 7. 2 Timotius 1 ayat 3 sampai 7. Kami secapek-capeknya kami, karena di hari Sabtu itu kami banyak sekali kegiatan. Di hari Sabtu itu kami ngajar, beberapa teman-teman ngajar sampai jam 1 siang. Kemudian di jam 3 itu kami sudah kelas wirausaha di Medan. Saya sendiri ngajar kelas barista. Saya ngajar barista sampai jam 5. Tapi biasa sekali papa kami itu datang sore hari. Kenapa dia datang sore hari? Karena udah pada selesai kerja dan banyak bisa disuruh. Tapi dia akan tanya, pemuritannya kok belum jalan ya? Ininya kok belum jalan ya? Pemuritannya. Jadi dia akan tanya. Dia jarang ngomong ke saya, pemuritan kok nggak jalan. Dia akan suruh yang lain. Adik-adik yang kecil, kata Papa, Pak John kenapa belum pemuritan? Padahal karena belum bagaimana? Karena belum siap saja. Tapi nanti kita akan lihat bagaimana adikku, orang yang tidak di train up. Saya minta 3 orang dulu, kalian saja bertiga. Kalian 3, cepat. Lihat bagaimana iblis dengan cepatnya, tapi nanti kita baca Alkitab, dengan cepatnya menyesatkan orang daripada kebenaran. Ini Musa, orang Israel. Dia sangat luar biasa. Siapa yang gak kenal Musa? Kenal semua, tahu ya, bukan kenal. Musa adalah, Tuhan bilang tidak ada orang di dunia yang memiliki hati selembut Musa. Kenapa Musa tidak dibilang Tuhan lembut? Karena dia lebih baik namanya tidak tertulis di buku kehidupan. Tuhan lebih baik nggak usah namaku, dia hapus. Kalau hapuslah namaku dari buku kehidupan supaya orang Israel bisa menjadi. Jadi Musa ini orang yang sangat cinta Tuhan dan mengasihi Tuhan. Bahkan dia mau kehilangan dirinya supaya orang Israel masuk surga. Kemudian Musa men-train up Joshua dan Kaleb. Betul? Musa men-train up Joshua dan Kaleb. Dan Joshua dan Kaleb menjadi orang, Alkitab berkata, they have a different spirit. Mereka memiliki roh yang berbeda. Joshua dan Kaleb bisa mengalahkan, bisa tidak takut dengan orang enak yang bersarak-raksasa itu. Walaupun yang 10 orang bilang mati kita ini, kayak belalang kita. Tapi Musa dan Kaleb bilang, saudara-saudaraku, jangan begitu laporannya. Bukankah Tuhan ada di tengah kita? Bukankah Tuhan ada bersama dengan kita? Bukankah Dia bersama-sama dengan kita? Tapi ketika Joshua dan Kaleb tidak memiliki orang yang di train up, generasi ketiga setelah mereka, nanti kita baca Alkitab, mereka menjadi penyembah berhala. Jadi adik-adikku, betapa dahsyatnya pun Papa kita di tempat ini, betapa dahsyatnya pun pemimpin rohani kita di tempat ini. Kalau kalian nggak mau di train up, hanya kalian yang akan selamat. Generasi berikutnya akan menjadi penyembah berhala. Jarak antara orang yang mengasihi Tuhan dengan penyembah berhala hanya berjarak 1 generasi. Kalau saya cinta Tuhan, saya mengasihi Tuhan, tetapi saya tidak menangkap apa yang menjadi isi Bapa, hati Bapa rohani saya tidak melanjutkan apa yang menjadi perjuangan Bapa rohani ke saya, maka keturunan saya akan menjadi penyembah berhala. Kalau Bapa rohani saya, dia berdoa puasa 3 kali seminggu, Bapa rohani saya baca Alkitab 5 pasal per hari. Tapi kalau saya dilatih begitu, tapi kalau saya tidak melatih lagi orang yang sama melakukan seperti yang Bapak rohani saya lakukan, itulah namanya the lost generation. Jadi antara orang kudus dengan orang yang generasi yang kehilangan hanya berjarak 1 generasi.
Siapa di sini yang mau menjadi lost generation? Mungkinlah Kak Grace, tapi bersyukur Kak Grace dia di-train oleh Bapak Rohani kita di tempat ini. Saya tadi senang karena dia udah men-train orang. Kak Grace, pastikan mereka juga men-train yang lainnya. Terima kasih, tepuk tangan buat mereka. Jadi train itu harus berlangsung. Tapi saya mau bilang, kamu nggak bisa men-train up orang kalau belum ditandatangan oleh Bapak Rohani. Tidak boleh bilang saya yang memutuskan saya bisa memuridkan orang lain atau tidak, hanya satu dan satu-satunya pemimpin rohani. Bilang, Bapak Rohani, gembala saya. Jangan kamu sok-sokan memuridkan orang dan merasa sudah bisa memuridkan. Begitu kau merasa bisa memuridkan orang lain tanpa disay Bapak Rohani, kau sudah generasi sesat dan penyembah berhala. Adik-adikku, sekalipun begitu ngomongnya, ini adalah membangun kita, men. Memang kelihatannya, ngeri kali lah kalau gitu. Nggak ada ngeri, kita hanya mau dilatih, amin. Mari kita lihat 2 Timotius 1 ayat 3-7 tadi, ayat 3-nya. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek. Ayo, udah dapat belum? 1, 2, 3 ya. Aku mengucap syukur. Biasakan kalau baca Alkitab semua baca ya. 1, 2, 3 ya. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku, dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di mana? Di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Yunike, yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Apa katanya? Karena itu laku peringatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan kasih dan ketertiban. Jadi lihat, Lois, Yunike, dan Timotius tidak boleh ada hilang. Jadi mimpi terbesar kita seharusnya adalah apa yang dimiliki oleh Bapak Pendetaku. Siapa yang di sini sudah memanggil, selain di Rantau Parapat, sudah manggil Pak Pendetanya Bapak Rohani, yang memanggil Om? Gembalanya manggil Om? Nggak ada? Manggil Bapak? Nggak manggil apa-apa? Boy gitu. Saya nggak tahu Kak. Catherine mereka manggil apa tadi? Siapa yang memanggil Papa? Manggil Papa dengan gembalanya. Tinggi-tinggi. Oke, good. Yang masih memanggil Bapak tuh nggak Bapak? Yang memanggil Om? Yang lain gila apa? Amang. Oh Amang. Oh ya Amang, manggil Amang? Nggak ada juga. Siapa yang ngomong tadi Amang? Nggak, saya masuk tuh mau nanya aja, nggak ada masalah di sana itu. Siapa yang manggil Bapak sama pendetanya? Oh, nggak lebih banyak. Oke, yang manggil Om nggak ada. Yang manggil Papa? Yang tadi sudah angkat tangan, coba angkat tangan. Yang sudah angkat tangan. Biasanya lihat yang belum, biasa tanya yang belum. Manggil apa mereka? Yang lainnya manggil apa? Jangan takut. Manggil apa? Yang baju putih, kamu manggil apa, Pak? Bapak. Udah. Sebelahnya? Bapak. Saya ulang pertanyaannya. Yang memanggil Papa siapa? Good. Turun. Yang memanggil Bapak siapa? Ya Bapak. Oke. Yang sudah angkat tangan tadi, coba angkat tangan. Belum semua. Yang lainnya manggil apa? Kamu Bang manggil apa? Ya. Bapak Rohani, good.
Oh berarti Bapak rohani boleh ya. Oke. Ya itu sebabnya saya hanya memastikan bahwa pemimpin kita itu adalah Bapak kita. Pertanyaan saya yang lebih keren, mana lebih kekal, Bapak rohani atau Bapak spiritual? Bapak natural? Bapak rohani, ya itu ya. Oke. Nah itu sebabnya nanti kita akan melihat. Nah itu yang terbangun di dalam Timotius. Bagaimana neneknya Timotius, yaitu siapa tadi neneknya? Lois. Apa yang dihidupi oleh Lois? Lois ajarkan kepada Eunike. Betul? Setelah diajarkan kepada Eunike, diajarkan juga kepada Timotius. Sehingga Timotius menjadi seorang yang tersebut namanya begitu luar biasa di Alkitab. Jadi orang yang akan mendapat warisan rohani adalah orang yang di-train up. Saya tidak akan pernah mau berangkat ke Rantau Parapat ini kalau Bapak rohani kami diam saja. Kami semua ada 12 dan Kak Ketin, Bang Ale, kalau Bapak rohani kami di Medan bilang, Pak, kami mau nih ke Rantau Parapat. Udah ready nih Pak, pesertanya 85 orang nih Pak. Bagaimana? Tapi kalau dia diam saja, nggak bisa kami bilang. Diam artinya iyanya itu nggak bisa. Kami tidak akan pernah melangkah sebelum dia bilang iya dan tidak. Amin. Mari kita lihat lagi di 1 Tawarikh 28 ayat 9. Nanti saya akan sampaikan sedikit langkah-langkah bagaimana seseorang di-train up. 1 Tawarikh 28 ayat 9. 1 Tawarikh 28 ayat 9. Yang dapat katakan amin. Amin. Biasa gitu ya, yang dapat langsung katakan amin. Dan kalau kita baca tidak usah saya harus bilang ayo sama-sama. Biasakan membaca Alkitab itu sama-sama supaya kita sama-sama deklarasi. Amin. Amin. Oke, 1 Tawarikh 28 ayat 9. Amin dulu harusnya. 1 Tawarikh 28 ayat 9. Amin. Nah, itu berarti saya udah dapat gitu ya. Jadi Pak pendetanya nggak harus udah dapat nggak belum mereka ini. 1 Tawarikh 28 ayat 9. Dan engkau, anakku Salomo, kenallah Allahnya ayahmu dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas, dengan rela hati, sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari Dia, maka Ia akan berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan Dia, maka Ia akan membuang engkau untuk selama-lamanya. Kita harus mengenal Allahnya Bapa rohani kita. Makanya bagaimana kita mengenal Allah Bapa rohani? Bagaimana Joshua bisa mengenal Allahnya Musa? Apa yang dilakukan oleh Joshua? Apa yang dilakukannya? Ya, setiap Musa berdoa di bait Allah, setiap dia berdoa, Joshua perhatikan dari samping, mendengar dari samping bagaimana cara Musa berdoa. Dia terdengar terus bagaimana cara Musa berdoa kepada Tuhan. Dan Alkitab mencatat ketika Musa keluar, maka Joshua akan mengambil posisi Musa dan dia berdoa kepada Allah dengan cara yang sama. Dia bilang Allahnya Bapa rohani. Itu sebabnya di Alkitab terus hamba Tuhan bilang Allahnya Bapa Abraham, Allahnya Ishak. Orang nggak pernah bilang Allah yang di Allah mana nih, nggak jelas. Dia terus bilang Allah nih. Elisa bilang apa? Di manakah Allahnya Elisa? Benar atau tidak? Ya, dia bilang di manakah Allahnya Elisa? Yakub bilang Allahnya Abraham, Allahnya Ishak. Dan orang kita tuh sering bilang Allah Bapa rohani. Even itu tidak menjadi sebuah, jangan juga nanti di mana-mana kita Allahnya Bapa rohani. Jadi itu maksud saya menjadi sebuah, bukan menjadi sebuah kebiasaan. Saya berharap ini nggak menjadi sebuah kebiasaan. Kamu berdoa tidak harus juga Allahnya Bapa malau kami harus juga. Tapi kamu tahu bahwa Allah yang kau tuju adalah Allah yang dikenalnya. Amin. Amin. Karena pengenalan kita kepada Allah adalah
bagaimana kita mengenal Allah? Ya, sebatas pengenalan kita saja. Kalau kita percaya Allah tidak bisa menemukan obat bagi kesembuhan kita, ya nggak sembuh. Makanya manusia menganggap Allah itu hanya Allah yang memasukkan ke dalam sorga. Jadi dia kenapa datang ke gereja? Supaya nanti mati masuk sorga saja. Ataupun ada juga di kampung saya pernah, kenapa dia ke gereja? Kalau nanti dia mati, ada yang angkat ke kuburan, itu saja. Ya udah, mati saja dia di laut, dia langsung dilempar. Jadi itu yang pertama. Nah, jadi kita harus menjadi anak-anak rohani. Bilang anak rohani. Nah, jadi adikku, ini sesuatu yang besar. Mari kita lihat Hakim-Hakim 2 ayat 7 sampai 14. Supaya kalian benar-benar tahu bahwa itu ada. Hakim-Hakim 2 ayat 7 sampai 14. Sudah dapat semuanya? Kita baca sama-sama 1, 2, 3 ya. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua, dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Dan Yosua bin Nun hamba Tuhan itu mati pada umur 110 tahun. Ia dikuburkan di daerah milik Pusaka di Timnat Heres di pegunungan Efraim di sebelah utara Gunung Gaas. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka, dan mereka menyembah kepadanya sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan kepada para. Kemudian apa yang terjadi? Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi. Karena banyaknya orang tidak mengenal Allah Bapa rohaninya, sehingga mereka ditawan oleh yang namanya gadget, ditawan yang oleh namanya pornografi. Kalau sekarang nggak mungkin lagi kalian ditawan oleh perampok, betul? Pastilah orang langsung nelpon polisi. Tapi orang yang nggak mengenal Tuhan, dia akan ditawan oleh pornografi. Saya seorang yang banyak belajar tentang pornografi karena saya seorang staf perlindungan anak. Itu pornografi merusakmu lebih parah daripada yang namanya narkoba. Narkoba itu merusak otak hanya 3 bagian. Kalau pornografi merusakmu di 5 bagian. Kalau kau pengguna narkoba, nggak mungkin kamu berani ke gereja dan berkhotbah dan melayani Tuhan karena kelihatan dari tubuhmu. Tapi kau pencinta pornografi, nggak ada yang tahu. Jangan-jangan ketika kau jadi singer, ketika kau bermain musik, ketika kau masih terikat dengan namanya pornografi. Tidak ada pendeta tidak ada pendeta jatuh dalam dosa kemudian menggunakan narkoba. Tapi pendeta banyak sekali jatuh dalam namanya dosa pornografi. Pornografi itu sebuah bagian yang sangat mengerikan. Dia merusak. Jadi bahkan kalau dia sudah dewasa kayak kita ini, umur 22 tahun ke atas, dia di bawah saya, masih kecil, masih muda, masih umur 12, dia terkena pornografi, kemungkinan besar dia akan menjadi pencinta pornografi. Bahkan kalau dia sampai umur 18 dia tidak disembuhkan oleh Tuhan, maka dia akan selamanya sampai tua menjadi pencinta pornografi, dan dialah yang disebut dengan predator. Dia melihat perempuan hanya melihatnya sebagai apa? Objek seks saja. Ketika dia lihat perempuan, dia lihat yang dia pikirkan hanya ini objek seks saja.
Jadi siapakah orang yang kena itu? Orang yang tidak mengenal Tuhan, orang yang tidak mengikuti Allah Bapanya. Jadi kalau kalian sudah mulai terkena kepada dosa pornografi dan sebagainya, ingat, berarti kamu tidak terhubung akurat dengan Bapa rohani. Karena kalau kau terhubung dengan Bapa akurat dengan Bapa rohanimu, semua dosa pornografi akan sembuh dengan segera. Jadi jangan merasa gampang. Ketika kamu jatuh dalam dosa pemberontakan kepada Bapa rohanimu, semua dosa akan mendatangi. Dosa cinta uang, dosa pornografi dan sebagainya. Banyak orang yang saya tahu adalah dia bisa meninggalkan Bapa rohani hanya karena hubungan yang namanya pernikahan berkaitan dengan hawa nafsu. Dia mencintai seseorang dan dia mati kalau tidak ketemu dengan seseorang itu, dan nasi rasanya rasa tape, lebih enak tape pula sama apa, kalau ketemu perempuan itu kambing rasa coklat ya, nggak tahu sih. Itu dia udah gitu, itu udah pasti. Waktu Bapak rohaninya bilang jangan, dia bilang mati pun aku. Dia filmkan langsung Romeo and Juliet, minumnya racun, lebih baik kami mati bersama daripada dipisahkan. Baru orang-orang yang aneh bertepuk tangan, cinta sejati. Kemudian pendetanya bilang, ya udah, nggak jadi, kawin aja kan, kawin. Tahun ketiga selingkuh dia. Karena cinta nafsu itu ada batasnya, yang tak terbatas kasih Tuhan. Amin. Nah itu sebabnya ya hari ini yang saya mau tegaskan adalah kita harus masuk kepada yang namanya mengikuti pelatihan yang dilakukan oleh Bapak rohani kita. Amin. Oke, kita akan lihat bagaimana kita bisa menjadi generasi bintang. Saya akan sebentar. Ada 7 langkah untuk kita bisa menjadi generasi bintang. Bilang 7 langkah. Tapi adik-adikku, yang pertama, untuk yang masuk ke 7 langkah ini hanyalah orang-orang yang sudah di-train up di dalam rumah rohani. Amin. Jadi ini tidak berlaku bagi kalian yang tidak mau dilatih. Ini tidak berlaku bagi kalian yang mau ke gereja kalau hanya Paskah dan Natal saja, biar dapat telur dan dapat jedah saja. Jadi nggak berlaku. Ini kita akan belajar tentang bagaimana kita akan membangun diri kita menjadi orang yang bintang. Ini hanya berlaku bagi kalian yang sudah berketetapan hati, siap, saya mau menjadi anak rohani. Amin. Amin. Katakan amin. Amin. Siapa yang mau menjadi generasi bintang? Saya. Yes, good. Yang pertama adalah benih. Yang pertama benih. Ada 7 langkah. Ini disampaikan oleh Bapak rohani kami dari Malaysia. 7 langkah menjadi benih. Tapi yang pertama adalah orang-orang yang harus di-train up. Di sini kan Kak Catherine sudah tahu kalau mereka, bahwa mereka nggak ada lagi yang pacaran kan? Siapa di sini nggak ada yang pacaran? Nggak ada lagi kan, ada yang kan? Nggak ada yang ngaku. Siapa yang ngaku? Nggak ada lagi ya. Karena orang yang jatuh cinta mati kepada seseorang, dia nggak mungkin cinta mati kepada gitu ya. Sudah tahu itu ya. Oke. Yang pertama mari kita lihat 1 Petrus 1 ayat 22 sampai 25. 1 Petrus 1 ayat 22 sampai 25. Ya, kita udah hampir jam 6, kita akan segera cepat karena nanti ada acara lagi malam. Amin. Ayolah bilang amin. Mari kita baca ayat 22-nya, 1, 2, 3 ya. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih panah, tetapi dari benih yang tidak panah, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput,
dan segala kemuliaan seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman Injil kepada kamu. Nah, saya lihat tadi pagi kalian jam 3 udah sahur. Malah kalian lebih cepat dari tukang sahur. Saya tidur dengan Bang Jonathan, saya ketawa. Sahur. Saya tengok jam 3 ya Tuhan. Kemudian jam 4 udah penyembahan. Oh, kudus sekali. Oh, haleluya. Nah, tapi saya lihat kalian ngantuk. Tapi sekalipun kalian ngantuk, kalau ngantuk sekali, belajar jujur berdiri ya adekku ya. Nggak ada dosa ngantuk ya. Jadi jangan dosa kalian ngantuk, nggak apa-apa. Tapi berdiri di sebelah. Yang penting kalian bisa catat ya. Nggak ada masalah. Mungkin kalian belum terlatih. Ya nggak apa-apa. Atau karena tidurnya banyak dan tidak kenal. Sambil tidur sambil lihat dompet. Sambil tidur. Handphone tuh. Ya nggak apa-apa. Nanti kalau kita makin siap, kita makin ada tempatnya yang Kak Catherine. Kita berharap tahun-tahun depan makin luar biasa kita. Makanya kalian harus simpan uangnya dari sekarang. Bisa bayar 500.000. Kan nggak mungkin kita nginap umpamanya di satu penginapan 150.000 sudah bisa mau makan. Nggak mungkin ya. Jadi itu biasanya kami hitung. Kalau di Kabanjaya itu di Medan kami itu 400.000 hanya untuk 2 hari 1 malam. Iya 2 hari 1 malam. Iya. 3 hari 2 malam itu kami hitung 400.000 cukup. Ya, sama seperti kalian ini 400.000 baru cukup. Makannya aja 160.000 hanya untuk makan saja. Betul ya Kak ya? Makannya aja 80.000 per sekali makannya. Jadi 160.000 makannya saja kalau kami. Jadi 400.000 sudah ada penginapannya lah gitu. Nah tapi kalau 150.000 makannya aja kurang gitu ya. Belum lagi untuk kegiatan yang lain kan banyak juga yang harus disiapkan. Nah jadi yang pertama kita harus punya benih. Bilang benih. Benih. Jadi benih ini dari mana? Dari firman yang disampaikan oleh pemimpin kita. Jadi yang pertama kalian harus menjadi penyuka firman yang tadi Kak Grace bilang semalam bahwa kalian sudah mengetikkannya, ada note-nya. Nah, siapa di sini dari GPDI yang bukan IRC? Angkat tangan. Nggak ada, cuma 2 orang. Yang dari IRC siapa saja? 3. Yang dari Rantau Parapat, Padang Halaban dan Gabangan Jaya siapa? Hah? HSC bukan IRC. Ada juga. Oh, yang di luar daripada Rantau Parapat, Padang Halaban dan Gabangan Jaya. Yang di luar itu siapa? Hah? PT. Tapi dia di bawah IRC. Iya. Atau nggak apa-apa ya. Kak Grace ibadah di mana saja yang note-nya ditulis? Padang Halaban dan Rantau Parapat. Jadi mereka tulis kembali. Jadi gimana cara mereka menulis kembali? Direkam atau gimana? Di YouTube Bapak diketikkan per kata. Oh jadi Papa kalau khotbah itu ada YouTube-nya. Jadi anak muda yang di Padang Halaban nulis mereka gabung dengan Rantau Parapat atau mereka aja? Bersama. Berapa menit Kak? Satu dan 1 jam. Gak apa-apa kita diskusi aja karena ini train up. Berapa? 1 jam. Bapak kan khotbah 1 jam. Itu berapa orang biasa yang ngetikkan? 1 orang dalam 2 minggu. 1 minggu itu 1 jam. 1 orang 1 jam. Jadi setiap orang harus mengetikkan. Wah luar biasa, tepuk tangan buat. Nah, kalian lebih keren. Di Medan belum begitu, masih dibagi saja. Jadi karena memang kami di minggu dibagi, Senin udah harus selesai, udah harus keluar. Jadi itu jadi bahan pemuritan kita atau bahan bacaan kita selama seminggu itu. Saya baca berulang-ulang biasanya. Jadi per minggu. Jadi itu dikeluarkan dalam bentuk apa Kak Grace? Kan udah selesai ketikannya.
dikirim note melalui WA ya. Nah, itu menjadi bacaan. Nah, maksud saya adalah kalau kalian mau memiliki benih, kalian harus punya note catatan, atau tidak pun seperti yang Kak Grace bilang tadi, di luar dari yang dibilang Kak Grace tadi, siapa yang lengkap catatan Pak Pendetanya, papanya, Pak Gembalanya, yang lengkap dia tulis ini gitu. Siapa kalian yang punya catatan lengkap dari Pak Gembala? Bisa tunjukkan saya siapa? Siapa yang datang ibadah nggak nyatat? Nggak ada juga, berarti semua antara ada dan tiada. Yang mencatat waktu ibadah gitu, mungkin nggak lengkap dia. Nggak apa-apa. Yang mencatat waktu Pak Gembalanya khotbah siapa? Good. Turun tangan. Yang nggak mencatat siapa? Di situ seringnya kita nggak jujur. Nggak apa-apa. Tapi kalau kalian mau memiliki benih, kalian harus punya catatannya yang lengkap ya. Saya itu suka membaca catatan Bapak Rohani kami dari Bandung yang kami catat, kemudian catatan Papa kami sendiri saya catat, kemudian dari Muar saya catat. Dari Muar itu 2 yang saya tunggu-tunggu, ibadah minggunya dan ibadah aperumnya. Jadi saya biasa kirim ke grup youth kami ini dari Muar. Saya sangat senang kalau Papa Jonathan sudah khotbah, dia pasti punya note dan ada sesuatu yang dibukakan. Saya suka baca note mereka. Bahkan sekarang saya mengikuti Facebook daripada Pak anaknya Bapak Rohani kami, yaitu Pak Seres The Rock. Dia suka mengeluarkan video yang semenit gitu. Kalaupun Kak Grace, kalau nanti kedepannya bisa juga buat begitu. Tapi ya, yang pertama kalian yang harus memiliki catatan, harus ada bahan bacaan. Kalau saat teduh belum dikeluarkan Kak Grace. Selected error ada ya, tapi kan yang di kita ya. Kalau di yang lainnya belum ya. Oke, jadi siapa di sini yang setiap hari sudah saat teduh? Atau setiap hari lah, ya sekali-sekali bolong mungkin nggak, karena ada sesuatu hal itu nggak hitungan. Ya mungkin kayak kami di kereta api cuman saat teduh. Hah? Siapa yang sudah saat teduh? Good, 1, 2, 3, makin naik. Saya tunggu saja dulu baru saya. Sudah sekitar 25%. Ya adik-adikku yang lain, kalau mau menjadi generasi bintang, nggak bisa enggak, dia harus punya saat teduh. Saat teduhnya apa? Khotbah Pak Gembalanya aja. Berapa ayat dia tulis? Umpamanya ada 10 ayat, langsung aja buat 1 hari 1,5 ayat, atau 2 1 hari, besok 1, 2, 1, sehingga bisa diulangi semua ayatnya itu. Tapi yang paling penting, kita semua harus memiliki benih di dalam hidup kita. Bilang, saya harus memiliki benih di dalam diri saya. Nah, karena tidak mungkin saya lahir kembali tanpa benih firman. Kan nggak mungkin tumbuhan tumbuh kalau nggak ada benihnya kan? Iya nggak? Nah, jadi bagaimana keluar karakter Kristus dari dalam diri kita kalau benih Kristus nggak ada di dalam gitu? Karakter saya ini tercetak oleh karena firman Tuhan yang masuk ke dalam diri saya. Saya nggak mungkin tercetak karakter saya kalaupun saya mengikuti kegiatan pelatihan yang dibuat oleh Pak Mario Teguh. Nggak mungkin. Ya jadi teman-teman kita harus super sekali. Nggak mungkin. Karena karakter kita hanya terbentuk oleh firman Tuhan. Bilang firman Tuhan. Jadi kalau bagaimana kita bisa mengasihi orang kalau benih tidak ada dalam diri kita? Ya nggak mungkin. Bagaimana pornografi bisa keluar dalam diri kita? Nggak mungkin. Kalau ada satu gelas ini, bagaimana mengeluarkan air di dalam botol saya ini? Dituang air. Jadi kalau ini warna putih, baru saya ambil air berwarna kuning, saya tuang terus. Ini nanti jadi warna apa? Warna putihnya kemana? Bagaimana saya mengeluarkan dosa di dalam diri saya? Harus dimasukkan benih-benih. Kan kalau kita nonton film pornografi, ada benih pornografi dalam kita kan? Kalau kita nonton
terlalu cinta dengan Korea, maka akan ada benih pria-pria Korea dalam kita. Sehingga kita tahu 27 orang, siapa saja namanya, apa hobinya, apa cita-citanya, apa makanan kesukaannya, apakah dia kesukaannya cendol atau yang lain kan gitu. Jadi karena itu betul. Jadi tapi kalau kita belajar firman, maka kita akan tahu siapa saja silsilah nabi-nabi Tuhan, apa kesukaan mereka, apa yang menjadi kesukaan mereka akan menjadi bagian kita. Amin. Nah, jadi pertama sekali bilang benih. Nah, itu dimulai dari benih. Ya, kita tidak akan masuk, kita tidak akan pernah bertumbuh tanpa ada benih Tuhan. Yang pertama benih. Ketika ada benih, bilang ketika ada benih, maka kita akan menjadi anak Tuhan. Karena firman Tuhan bilang, aku datang kepada milik kepunyaan. Dari mana Tuhan tahu kita milik kepunyaannya? Firman-Nya ada di dalam dong. Kalau firman Tuhan ada di dalam kita, pasti Tuhan bela kita. Walaupun setan bilang, dia udah terkena pornografi, dia udah pernah membunuh. Kalau di dalam kita ada firman, Tuhan bilang macam-macam kok sama aku ya. Enggak, kau tengok dulu kau lempar dari surga ke bumi. Mau kau lempar lagi kau, kata Tuhan. Iblisnya pasti ketakutan. Karena benih. Kalau nggak ada benih, mau kita bilang Tuhan tolong aku Tuhan. Satu ayat kata Tuhan. Tuhan tolong aku Tuhan. Satu ayat. Nggak mengasihi kau Tuhan. Nggak ada firman-Nya yang bisa Tuhan. Tuhan hanya bisa datang kalau ada firman. Amin. Yang kedua anak. Bilang anak. Baca Yohanes 1 ayat 11 sampai 12. Yohanes 1 ayat 11 sampai 12. Ayo lebih cepat. Amin. Mari kita baca sama-sama Yohanes 1 ayat 11 sampai 12. 1, 2, 3 ya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang kepunyaannya itu tetapi semua orang yang diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi ketika benih firman di dalam kita ada, maka kita menjadi anak Allah dan diberi kuasa. Hanya anaklah yang memberi kuasa. Tadi ketika kami di Padang Halaban, Bapak kita di tempat ini, dia memberi saya membawa mobil karena ada Bang Alek. Ya iya dong. Kalau datang tiba-tiba orang gak kenal dia, kemudian bawa mobil, gak mungkin dikasihnya. Tapi ada kuasa karena kita anak. Bilang anak. Nah, itu sebabnya kita harus memiliki firman. Mari kita lihat satu lagi di Galatia 3 ayat 26 sampai 29. Galatia 3 ayat 26 sampai 29. Saya akan percepat sedikit. Galatia 3 ayat 26 sampai 29. 1, 2, 3. Ya, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah. Karena apa? Karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. 29. Dan jika kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Bagaimana Tuhan mendatangi seseorang? Lewat firman. Tapi firman Tuhan bilang dunia tidak menerimanya, tapi yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak Allah. Apa perbedaan anak Tuhan dengan tidak anak Tuhan? Adalah orang yang tidak menerima firman dan yang menerima firman. Bukan semua orang yang datang ke gereja adalah anak Allah. Karena banyak orang datang ke gereja, dia nggak punya firman apa-apa di dalam hidupnya. Itu bukan anak Allah. Dan Allah tidak bertanggung jawab dengan hidupnya. Dan kamu tidak bisa kau sebut anak Allah kalau kamu nggak memiliki firman dalam hidupnya. Amin. Maka ketika kamu, di saat kamu menjadi anak, maka kamu akan diangkat tingkat selanjutnya. Jadi orang anak di tingkat selanjutnya. Ketika kita menjadi anak,
tingkat selanjutnya adalah hamba. Jadi seorang hamba itu jangan pikir, aku kan anak. Kamu kalau anak ya akan dikasihi terus sama papamu, disayangi sama papamu. Tapi kalau kau tidak mau menjadi hamba di rumahmu, kau tidak akan pernah naik level. Kau akan terus menjadi anak kecil yang tidak bisa dipercaya apa-apa. Jadi tadi semalam saya lihat bapak kita di tempat ini, dia bersihkan sisa-sisa nasi kalian. Kemudian tadi pagi saya lihat ibu kita dengan bapak kita yang satu lagi, dia yang membersihkan nasi-nasi kita. Nasi, sisa-sisa nasi di cucian itu kita nyuci, buang sembarangan. Padahal ada katanya peribahasa, buanglah sampah pada tempatnya, bukan buang sampah pada paret. Nggak ada, tapi semua nasi-nasi kita dibuang ke paret. Kenapa? Karena kita masih merasa anak dan bukan hamba. Seorang anak ketika dia menjadi anak, kalau dia mau naik level dia harus menjadi hamba. Mari kita lihat di Markus 10 ayat 35 sampai 45. Ini cerita tentang murid-murid yang merasa anak. Tapi Yesus sampai Markus 10 ayat 35 sampai 45. Katakan amin. 1, 2, 3 ya. Lalu Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedeus mendekati Yesus dan berkata kepadanya, Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan satu permintaan kami. Jawabnya kepada mereka, apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu. Lalu kata mereka, perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak. Yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu. Tapi kata Yesus kepada mereka, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dalam baptisan yang harus kuterima? 39. Jawab mereka, kami dapat. Kata Yesus kepada mereka, memang kamu dapat meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang bagi siapa saja itu telah disediakan. Pas 1. Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa yang ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya untuk menjadi tebusan bagi orang. Jadi lihat, Yesus dia anak Allah, tapi dia ditempatkan di tempat paling tinggi ketika dia mati menjadi seorang hamba, bahkan taat sampai mati. Maka Allah mengaruniakan kepada dia nama di atas segala nama. Jadi seorang anak di dalam rumah rohani, kedewasannya dihitung dari humble-nya dia. Apakah masih ibu kita nanti yang nyapu? Masih bapak kita yang menyiapkan semuanya kursi? Walau itu pun nggak gampang, itu namanya di train up. Bilang train up. Jadi nanti jangan marah untuk dilatih. Amin. Nah, tapi gampang nggak menjadi generasi bintang? Tidak gampang. Yang pertama tadi miliki benih. Yang kedua dia simpan nggak firman Bapa rohaninya. Yang ketiga dia mau nggak jadi hamba. Kemudian yang keempat adalah penata layanan atau stewardship. Apa kata lain dari penata layanan? Siapa bisa makan penata layanan? Pengelola, betul? Ya. Hah? Ya. Bisakah disebut pengelola? Ya. Servant, stewardship. Teman-teman saya di Medan? Pengelola. Jadi dia menjadi seorang pengelola yang baik. Mari kita buka lagi Petrus 4, 1 Petrus 4 ayat 7 sampai 11.
Ini luar biasa ini. Ini bagi saya pun menggetarkan saya. Saya di mana sekarang posisinya ya? Jangan-jangan setiap disuruh gotong royong, kapanlah hujan deras biar pulang tidur gitu. Mari kita baca sama-sama 1 Petrus 4 ayat 7 sampai 11. Sekali lagi adik-adikku, kalau ngantuk berdiri ya. Saya rasakan kalian ngantuk. Saya pikir sunyi dan mendengar dengan baik. Tapi beberapa di antara kalian sudah melihat saya seperti es krim dengan coklat dan sedikit apa ya? Ini es krim kayak itu coklat dengan ada toppingnya sedikit. Ada topping series yang bertaburan di mana-mana ya kawan-kawan, kayak Indomaret. Oke, kita lihat 1 Petrus 4 ayat 7 sampai 11. Kita baca dengan kuat. 1, 2, 3 ya. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang yang akan lain. Sebab kasih berilah tumpangan seorang yang akan lain dengan tidak. Kemudian apa lagi? Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Kemudian jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah melakukan dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu, karena Kristus ialah yang punya kemuliaan dan kuasa. Jadi pengelola itu dia bukan pemilik. Jadi kalau saya pemain keyboard, saya bukan pemilik keyboard ini. Kalau ada orang lain yang tahu main keyboard, saya langsung mulai saingan. Kalau saya bisa singer, saya hanya menjadi pengelola, menjadi singer. Kita nggak bisa memilikinya. Belajarlah tidak memiliki apa-apa. Inilah dimana kita kehilangan hak kepemilikan kita. Kita hanya pengelola. Bilang saya hanya pengelola. Semua yang Tuhan percayakan kepada saya, hikmat saya, talenta saya, kemampuan saya, ini hanya pemberian, bukan milik saya. Saya harus kelola seperti milik Tuhan. Ya, dan ini memang milik Tuhan. Ya, jadi apa yang kita miliki bukan milik kita. Jadi jangan ada orang merasa gua hebat. Kalau saya dipercayakan mengelola, yang ada hanya ucapan syukur, terima kasih Tuhan. Tapi kalau nanti Bapak rohani kita ambil, apa yang mau kita bilang? Ya nggak apa-apa. Saya kasih sama Miss Catherine handphone. Tim, nanti lihat ya, jawab dulu beberapa pesan yang karena saya perlu. Kemudian setelah saya khotbah, minta handphone saya tadi. Dikasih, diminta lagi. Loh, dia kan tadi ini mengelola sebentar. Jadi kalau kita dipercaya main keyboard, puji Tuhan. Terus kalau dia nggak disuruh lagi main keyboard, haleluya, nggak ada masalah. Karena kita hanya menjadi pengelola. Bagaimana kalau sampai 10 tahun kita nggak dikasih main keyboard? Nggak ada masalah. Karena kita hanya pengelola. Nah, itu yang harus kita pahami, bahwa kita pengelola yang baik. Siapa pengelola yang baik? Eliezer, hambanya Abraham. Dia suruh Abraham pergi kemana? Ke padang, bukan padang mana? Ya, dia disuruh mencari seorang istri bagi Ishak. Dia melakukannya dengan baik, dan dia tidak ada keuntungan apa-apa. Padahal dia harusnya nggak usah aku cari ya, biar nggak usah ada istri Ishak ini, biar sama aku semua harta si Abraham itu. Dia berdoa, pengelola itu dia berdoa, Tuhan, buatlah aku berhasil melakukan apa yang disuruh oleh Abraham. Jadi pengelola itu ketika Bapak rohani kita suruh, kita harus berdoa, Tuhan, buatlah aku berhasil melakukan tugas Bapakku ini. Dan nama baik siapa yang naik? Bapak rohani kita, bukan kita. Kita nggak bisa. Nggak bisa jadi generasi bintang. Karena ini masih berapa langkah tadi nih? Keempat, ada 3 lagi. Di mana kita gagal nih? Saya percaya ini perkataan Tuhan, dan Tuhan yang akan mengenapkannya. Amin. Ini termasuk bagi kami yang dari Medan harus hidup bisa. Yang kelima, bilang yang kelima.
itu adalah tentara atau prajurit. Siapa yang ingat kisah daripada 318 yang di rumah Abraham? Berapa orang yang tahu bahwa Abraham itu sebelum dia memiliki anak, dia memiliki hamba. Tadi kan kita hamba kan? Penata layanan di dalam rumah rohaninya memiliki berapa? 318. Apa yang terjadi? Pada suatu hari pada suatu hari Sodom, pada kota mana yang Sodom ya, kota Sodom direbut oleh dari 5 kerajaan. Kemudian datanglah 4 kerajaan menyerang yang 5 kerajaan tadi, mengalahkan yang 5 Kedorlaomer. Kemudian mereka menjajah. Jadi kemudian mereka menahan siapa? Lot. Betul? Nah, akhirnya Lot ditahan oleh 4 kerajaan yang baru mengalahkan 5 kerajaan. Hebat enggak nih? Hebat dong. Mereka baru saja mengalahkan 5 kerajaan. Tapi dia menahan Lot, ponakan dari Abraham. Dan Abraham mengarahkan berapa? 318 orang di rumahnya menyerang tentara Kedorlaomer itu, betul? Dikalahkan atau tidak? Dikalahkan. Lihat, anak kita ini sebagai di rumah Bapak rohani kita, jangan jadi hal-hal kecil pun nggak bisa kita lakukan. Kita harus berdoa supaya kita bisa siap berperang kapan pun disuruh. Ayo kita mau goro. Ayo kita mau ini, kita mau itu, siap. Jangan belajar untuk tidak banyak alasan, amin. Ya, karena banyak orang yang paling banyak di hidupnya adalah alasan. Karena ada teman saya bilang hanya 3 yang paling banyak di dunia: bintang di langit, pasir di laut, alasanmu. Alasan. Jadi seorang penata layanan tadi, seorang tentara, dia nggak punya alasan dalam hidupnya. Bilang, seorang tentara dia nggak punya alasan dalam hidupnya. Sekali perintah keluar, maka jawabannya adalah siap laksanakan. Bilang sama-sama, siap laksanakan. Jawabannya adalah siap laksanakan. Benar? Kalau enggak, ya enggak jadi generasi bintang, gitu ya. Nah, mari kita lihat lagi di Timotius 2 ayat 1 sampai 4. Kita kelima. Sabar saja, tinggal 2. Tapi kita baca dulu Timotius 2 ayat 1 sampai 4. Saya juga tadi merasa letih karena dari padang halaman saya harus menyetir dengan konsentrasi, dibaringi dengan suara teman-teman saya. Saya tidak bisa ngantuk karena saya bawa mobil. Semuanya kayak padi yang sedang diterpa oleh angin. Saya harus konsentrasi karena saya tidak terbiasa bawa mobil keluar kota, biasa di Medan saja. Begitu keluar kota dengan jalannya yang bukan berlubang sih, kemudian saya harus konsentrasi. Saya ditanya sama Kak Maria, "Abang ngantuk?" Bagaimana ngantuk? Mata saya mungkin ngantuk gitu ya. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3, ya. 2 Timotius 2 ayat 1 sampai 4. 2 Timotius 2 ayat 1 sampai 4. Oke. 1, 2, 3, ya. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah kau dengar daripadaku di depan para saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus. Baca dengan kuat. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal kehidupannya,
supaya dengan demikian waktu Pak Grace bilang kumpul, langsung kumpul. Waktu Bapak Rohani bilang ayo, siap laksanakan. Tapi ujian besok ada, siap laksanakan. Saya cerita kemarin sama Kak Sipra tadi, Kak Lena, saya bilang, dulu kami mission trip, itu mission tripnya di sebelum ujian UAS, kan biasa ada minggu tenang di kampus, betul? Seminggu. Nah di situ kami bawa buku kami. Jadi di jalan itu kami baca. Kadang-kadang nggak kami baca pun. Makanya ya dulu itu masih kelemahannya juga. Kadang-kadang nilai kami mengerikan. Tapi karena inginnya menyenangkan seorang bapak rohani. Jadi kalian harus siap. Apa tadi yang pertama? Benih, bilang benih. Benih. Yang kedua apa? Yang ketiga hamba. Yang keempat penelayanan. Yang kelima prajurit atau tentara. Dikurangi sedikit lagi aja suaranya. Yang kelima, ketika kita semua masuk kepada yang lima itu tadi, ketika kita masuk ke lima itu tadi, jika kita adalah benih dan kita menjadi seorang anak dan kemudian kita menjadi seorang hamba, kemudian menjadi seorang pelayan dan menjadi tentara, maka ini semua akan disatukan satu paket yang disebut dengan orang kudus. Jadi orang kudus itu siapa? Orang yang memiliki si benih, anak, hamba, pelayan, tentara. Inilah orang-orang kudus. Orang kudus bukanlah orang yang di rumah dan tidak pacaran, bukan, gak ada hubungannya. Orang kudus adalah orang yang memiliki benih. Dia seorang anak di dalam rumah rohani, dia seorang hamba, dia seorang penata layanan, dan dia seorang tentara. Itulah ciri-ciri orang kudus. Katakan amin. Amin. Ini tadi sudah kita baca. Mari kita baca dulu sedikit lagi dalam Efesus 5 ayat 1. Kita akan sebentar lagi, ini yang ke-6, nanti saya akan sampaikan yang ke-7. Efesus 5 ayat 1. Kita baca aja sampai ayat 7 dengan cepat. 1, 2, 3 ya. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita. Ayat 3. Empat. Demikian juga perkataan kotor, yang kosong atau yang sembrono, karena hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkan syukur. 5. Karena yang telah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemah, atau orang serakah, artinya menyembah berhala, yang mendapat bagian dalam kerajaan Kristus. Yang ke-6. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian menandakan nama Allah atas orang-orang durhaka. 7. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Jadi orang kudus itu ini semua indikator. Dia nggak mungkin lagi berpikiran tidak benar. Ini maksudnya gini. Ketika benih Tuhan ada dalam kalian, ketika kalian menjadi seorang anak di dalam rumah rohani, ketika kalian menjadi seorang hamba, menjadi penata layanan dan menjadi seorang prajurit, maka ini akan menjadi bagian kita loh. Jadi bukan ini berbeda terpisah. Ketika kalian menjadi benih, maka semua ini akan hilang dalam diri kita. Wah, itu dahsyatnya Tuhan. Jadi orang kudus itu bukan bim salah bim, tapi dibangun, dikerjakan. Amin. Siapa yang mau menjadi orang kudus? Orang kudus ini adalah orang yang tidak bercela di hadapan tahtanya. Katakan amin. Amin. Memang tidak ada orang yang tidak memiliki kesalahan. Kita semua memiliki kesalahan, betul? Tanyakan Daud, adakah kesalahannya? Tanyakan, banyak yang melakukan kesalahan, tapi banyak juga yang tidak melakukan kesalahan. Siapa yang tidak punya kesalahan? Yesus. Ayub. Betul Ayub?
Betul? Betul atau tidak? Daniel itu orang kudus. Siapa yang bisa menemukan kesalahan Daniel? Wow, ini orang-orang muda yang Tuhan pakai. Jadi kalian bisa terlepas dari semua kesalahan, pernah merokok, pernah pornografi, semua itu bisa kalian lewati ketika dari kecil kalian sudah mengikuti proses ini. Amin? Bisa. Sekalipun saya sudah tidak melewati itu karena saya tidak memiliki bapak rohani dulu di kecil. Saya memiliki bapak rohani ketika saya berusia 20 tahun. Enggak apa-apa. Tapi saya punya sebuah kemenangan akan lahir generasi yang bisa hidup seperti Ayub dan Daniel. Dan saya harus ada di sana men-train up mereka. Sekalipun saya tidak ada di generasi itu, tapi saya menjadi bagian yang melatih lahirnya generasi. Amin. Yang terakhir, generasi bintang yang bersinar. Jadi untuk menjadi generasi bintang itu tidak ada yang gampang. Ketika kita memiliki benih, anak, harta, pelayanan, tentara dan orang kudus, maka kita akan menjadi bintang yang bersinar. Wow, kita tidak akan ada yang bisa menjatuhkan kita. Tidak akan ada bisa yang menarik kita turun. Daniel tidak ada yang bisa membuat dia menentang Allah. Goa singa tidak bisa. Apapun Sadrah, Mesakh dan Abednego, perapian yang menyala-nyala, dia tidak akan pernah menyangkal Tuhan. Karena dia melewati fasenya. Dia nggak akan pernah sembunyi-sembunyi melakukan dosa, merokok sembunyi-sembunyi, nonton film porno sembunyi-sembunyi, nggak akan pernah. Dan itu menjadi milik orang muda. Bilang orang muda. Umur kalian yang ditarik oleh raja yang Babel, orang-orang muda, mereka menjadi orang kudus. Sadrah, Mesakh, Abednego dan Daniel. Daniel dilempar ke gua singa, tetapi di dalam gua singa Daniel muncul seperti bintang yang bersinar. Sadrah, Mesakh dan Abednego dimasukkan ke perapian menyala-nyala, di dalam mereka muncul bintang yang bersinar. Ketika kita menjadi bintang yang bersinar, maka Medan akan penuh kemuliaannya, Rantau Parata akan penuh kemuliaannya. Mari kita buka ayat yang terakhir, Daniel 2 ayat 13. Daniel 12 ayat 3. 1, 2, 3, ya. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. Wow, kalau kita semua menjadi bintang yang bersinar. Tapi ingat, menjadi bintang itu mulai dari sama-sama, bintang itu dimulai dari Amin. Wow, bayangkan ini Kak Grace bisa kita bangun. Bayangkan itu yang kita bangun. Nggak gampang, tapi kita harus bekerja sama. Saya dengan tim Medan pun harus bekerja sama membangun generasi bintang. Karena hanya mereka yang akan menarik. Bagaimana orang bisa datang ke rumah Tuhan kalau di dalam rumah Tuhan ada bintang-bintang? Amin.